Mereka bertanya tentang yas'alunaka 'anil anfal, tentang harta rampasan perang. Kenapa mereka bertanya tentang hal itu? Karena di umat sebelumnya harta rampasan perang itu haram. Jadi kalau kita membaca sejarah ceritanya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, mereka berperang, mereka dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu tutup gelas pun gak boleh dibawa pulang. Jadi harta rampasan perang itu dikumpulkan di lapangan terbuka, lalu mereka nunggu datangnya api dari langit yang membakar harta rampasan perang. Ketika harta itu terbakar, berarti jihad mereka diterima sama Allah. Pernah suatu hari api itu gak datang-datang. Maka dikatakan nih ada yang nyimpen harta rampasan perang, ada yang nyuri nih. Betul, ternyata ada yang nyuri. Ketika dibalikin, datang api membakar. Di dalam Islam, Masya Allah, Allah tahu kita ini lemah. Maka dihalalkanlah harta rampasan perang itu. Cuma masalah pembagiannya gimana? Ini mereka bertanya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Sesungguhnya harta rampasan perang itu urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Allah mau bagi gimana, Nabi mau bagi gimana, terserah. Di sini umat Islam harus menerima. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Kalian bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan antara kalian. Ini bicara harta rampasan perang. Kadangkala harta itu membuat silaturahim putus, jamaah. Orang bertanya, kenapa fulan dapat banyak harta rampasan perang? Nabi kasih umpamanya pada waktu perang Badar itu, yang naik kuda dengan yang jalan kaki beda bagiannya. Yang naik kuda dapat 2 bagian, yang jalan kaki dapat 1 bagian. Menurut antum adil enggak? Hah? Mungkin sebagian orang, anak udah capek jalan kaki dapat sedikit gitu. Iya, yang jadi masalah dia naik kuda butuh biaya kudanya. Memang kudanya enggak makan. Itu untuk biaya kudanya, makanya dikasih 2 bagian mereka itu. Yang naik kendaraan dibandingkan dengan yang jalan, dibedakan seperti itu. Yang jelas dalam urusan itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalian perbaiki hubungan di antara kalian. Kalau kita bicara bagi-bagi, ini kadang-kala menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga. Orang tua bagi harta sama anaknya harus adil. Adil itu bukan berarti sama, tapi tetap dia harus adil. Jangan karena dia sayang sama anaknya dikasih rumah. Nah, ini rumah buat kau nak. Ketika orang tua tidak adil, dia termasuk merusak hubungan antara anak-anak. Yang lainnya akan iri. Lalu orang tua manggil, kau itu jangan iri. Iri itu sifat yang tidak terpuji. Bukan terpuji. Yang bapak lakukan ini gak benar. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW bawa anaknya. Bashir, bapaknya Nu'man. Nu'man ini bawa sama bapaknya, ya Rasulullah, aku ini ngasih hadiah kepada Nu'man ini seorang budak untuk bantuin dia. Tapi ibunya gak mau. Tidak mau menerima pemberian ini. Kecuali kau jadi saksinya. Lalu Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta, semua anakmu kau kasih? Enggak, cuma dia. Kau mau enggak mereka berbakti kepadamu semuanya? Punya anak 5, mau kau berbakti 5 ini semua berbakti? Ya jelas lah, dia mengatakan iya Rasulullah SAW. Kalau gitu jangan kau kasih 1. Kecuali kau ingin 1 berbakti, yang 4 durhaka. Orang kan sebenarnya ketika ngasih 1 yang 4 gak dikasih, dia sedang membuat yang 4 itu durhaka sama bapak. Maka Nabi SAW mengatakan, fala idzan, kalau kau ingin semuanya berbakti kepadamu sama, maka jangan.
Jangan kau kasih anakmu satu, ini yang lain gak dikasih. Beliau mengatakan la asyhadu ala jawr. Aku tidak mau jadi saksi untuk sebuah kezaliman. Enggak. Makanya Nabi Allah mengatakan wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan gara-gara harta akhirnya kakak beradik tidak bertegur sapa ya. Gara-gara dagangan tetangga dengan tetangganya, Allahu Akbar, main dukun, apalagi kadang-kala seperti itu. Perbaiki hubungan di antara kalian. Salah satunya masalah warisan. Ini kadang-kala merusak hubungan. Sama pembagian, kalau yang ditanyakan memang urusan harta rampasan perang. Tapi urusan warisan juga bisa merusak hati mereka. Jadi tolong diperhatikan orang tua yang punya anak, ketika anaknya itu udah dewasa, dikasih ilmu tentang warisan. Kasih ilmu gini nih, warisan dalam Islam. Sehingga tatkala bapaknya mati, bapaknya udah tenang, anaknya udah pada ngerti. Apalagi yang perempuan. Kalau yang laki kadang-kala aman dia. Dia mengatakan, ana sesuai dengan syariat Allah. Masya Allah. Karena dia dapat bagian double. Ketika adiknya, adikku bertakwalah kepada Allah. Ini urusannya. Enggak, tapi orang tua yang harus ngasih tahu pemahaman seperti itu sehingga mereka siap menerima. Memang bagianku separuh bagian abangku, tapi abangku ini bertanggung jawab sama aku. Iya. Masalah warisan juga urusan paman sama keponakan. Kadangkala nih bapak nggak punya anak laki, punya anak perempuan 2. Dia punya saudara. Dia takut saudaranya dapat bagian warisan. Dia takut, maka dia rubah semua harta dengan nama putrinya. Tujuanmu apa? Tujuannya ini menyebabkan putusnya silaturahim. Kalau kau mati, yang bertanggung jawab ngurusin anakmu itu pamannya. Apalagi itu anak perempuan. Kenapa Allah kasih bagian paman ini? Supaya pamannya itu jadi berasa, ini keponakanku gitu loh. Aku dapat harta warisannya, masa dia gak perhatian sama keponakannya? Tapi kalau dia punya anak laki, paman gak dapat. Karena sudah ada anak laki yang bakal jagain perempuan-perempuan itu. Tapi kadang-kala nih orang itu merasa, enak banget aku kasih saudaraku. Aku yang kerja yang capek, mati saudaraku dapat. Subhanallah. Bayangkan orang ada yang tadi kembali kepada yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Kerabatmu itu paling berhak mendapatkan. Kau kasih mereka. Dan bukan kau kasih, itu Allah yang menentukan gitu loh. Maka ingat wa aslihu dzata bainakum, setelah Allah menjawab tentang masalah pembagian harta rampasan perang, Allah perintahkan kepada kita agar kita memperbaiki hubungan di antara kita. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian beriman. Artinya aturan dari Allah dan Rasulnya itu pasti sudah paling baik. Paling baik. Jadi hal-hal yang menurut kalian tidak adil, sebenarnya itulah keadilan. Contohnya ketika perang Hunain. Perang Hunain itu Nabi SAW dapat harta rampasan perang yang banyak sekali. Nabi mulai bagi-bagi. Satu orang dikasih 100 ekor onta. Satu orang dikasih 100 ekor kambing. Satu orang dikasih 1 lembah isinya harta dikasih. Di sini para sahabat Ansor yang muda-muda merasa risih. Dia mengatakan, gimana sih Rasul SAW kok bisa bagi-bagi sama mereka? Kok lupa sama kita? Sedangkan pedang kita ini masih menetes darahnya orang-orang itu. Nabi dengar berita itu, maka beliau kumpulkan para sahabat dari kalangan Ansor. Lalu beliau bertanya kepada mereka, ma hadithun balagani ankum. Apa tuh yang aku dengar ada omongan gak enak dari kalian, kata Nabi SAW. Apa Nabi, kata mereka. Nabi cerita, katanya
Ada orang yang ngomong gimana nih Nabi Muhammad SAW lupa sama orang-orang Ansor karena ketemu orang-orang Quraisy ya. Beliau berbagi harta kepada mereka, lupa sama kita. Jadi akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai kalangan Ansor, kenapa sih kalian nggak melihat itu hanya perhiasan dunia yang sedikit yang aku gunakan untuk berdakwah, membuat hati mereka lunak menerima Islam ini. Kalian mau nggak, kata Nabi SAW, orang-orang pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, pulang ke kotanya, bawa onta, kambing, atau sapi, mereka bawa binatang-binatang itu, dan kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Di situ orang Ansar mengatakan, baru mereka ingat nikmat yang agung yang mereka terima. Mereka pulang ke Madinah bersama Nabi SAW, dan orang-orang pulang sama kambing dan bersama onta-onta mereka, kata dia. Maka apa yang Rasul SAW bagi itu pasti adil. Makanya kita sebagai umat Islam, Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa aja yang diberikan kepada kalian dari perintah atau apa dari Nabi SAW, kalian ambil sudah, ridha dengan itu. Yang dilarang tinggalkan. Allah katakan in kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman.